Selamat datang di Rekap Manhwa kali ini. Dalam video ini, kita akan menelusuri jalan cerita manhwa yang penuh konflik dan kejutan. Tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai saja alur ceritanya. Sebelum itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya serta jangan lupa like, share, dan komen. Di sebuah restoran barbeque pinggir jalan, dekat tempat tinggal Mina, suasana sore itu terasa hangat. Aroma daging yang dibakar di atas panggangan besi memenuhi udara, menggugah selera mereka semua yang hadir di sana. Ekspresi Mina terlihat sangat bahagia saat ia berterima kasih kepada Suhyun, senang karena tidak perlu membayar makanannya. Mina bercerita bahwa ia akhir-akhir ini hanya makan dada ayam karena ibunya sedang menjalani diet. Mereka terus berbincang dan bergurau, menciptakan suasana nyaman layaknya sebuah keluarga. Tiba-tiba, ekspresi Suhyun berubah sendu, mungkin karena ia teringat dan menyesali tidak pernah makan malam bersama putrinya, Lua. Diam-diam, Suhyun merasa iri menyaksikan kedekatan hubungan ibu dan anak di hadapannya. Melihat Suhyun yang melamun, Mina menyimpulkan bahwa pria itu sedang dirundung banyak masalah. Suhyun meletakkan peralatannya lalu mulai bercerita tentang dirinya yang tidak pernah merasakan tinggal serumah dengan keluarganya. Ia mengaku gagal dan seperti menjadi sosok ayah terburuk bagi putrinya yang telah meninggal itu. Mina bisa merasakan yang Suhyun rasakan, karena ia juga kehilangan ayah dan berharap ayahnya masih ada di sisinya. Meskipun waktu berlalu, hal itu takkan pernah bisa mengisi kekosongan di hati akibat ditinggalkan orang yang dicintai. Mina kemudian berpamitan untuk keluar mencari udara segar. Suhyun mengerti perasaan Mina. Gadis itu pasti sangat terpukul oleh kepergian ayahnya. Sementara itu, di sebuah pabrik terbengkalai, CEO perusahaan kimia akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatannya dengan susah payah. Ia bangkit dengan kepala yang semakin pusing, tanda bahwa waktunya hampir habis, dan berniat untuk segera pergi dari tempat itu. Saat berjalan menuju pintu keluar, matanya menangkap buku berisi data para korban yang sebelumnya diberikan oleh Mina. Ia teringat perkataan Mina bahwa buku itu bisa menyelamatkan hidupnya, namun pria itu membuang buku tersebut begitu saja tanpa membacanya. Ia merasa tidak melakukan kesalahan, lalu berniat untuk meninggalkan pabrik. Ternyata, Mina mengawasi setiap tindakannya dari balik ponselnya. Mina menyayangkan pilihan pria itu. Ia telah memberikan kesempatan, namun seperti diduga, pria itu menyia-nyiakannya. Tiba-tiba, Suhyun menghampiri Mina dari belakang, membuat Mina kaget karena kedatangannya yang tidak disangka-sangka. Untungnya, Mina telah mengganti layar ponselnya menjadi tampilan pemutar lagu. Ia menebak Suhyun ingin membahas tentang Gihan. Suhyun ingin memastikan apakah Lua pernah satu kelas dengan Mina. Ia lalu bertanya apakah Mina mengetahui keberadaan Lua saat ini. Mina mengaku tidak tahu apa-apa. Lua tiba-tiba tidak datang ke kelas, dan pura-pura bertanya balik tentang kabar Lua. Suhyun pun bercerita bahwa Lua ditemukan tewas di tengah laut dan meminta Mina untuk merahasiakannya. Suhyun melirik ke arah Mina, berusaha membaca setiap ekspresi yang ditunjukkan gadis itu. Namun, Mina yang telah mempersiapkan segalanya, pura-pura terkejut dan menganggap hal itu mustahil. Suhyun kemudian menyebutkan semua relasi Lua, termasuk Gunwo dan lainnya, dan mereka sedang menyelidiki kasus ini. Lalu mereka mendapat pernyataan dari Gihan bahwa Mina tahu sesuatu tentang keberadaan Lua. Hal itu sempat membuat Mina terkejut, tetapi ia segera menyadari maksud Gihan berkata seperti itu. Mina mengaku memang mengetahui keberadaan Lua saat insiden di mana Lua membuli Yeonhye habis-habisan. Ia juga menceritakan tentang tamparan yang Lua berikan kepadanya. Semua ia ungkapkan pada Suhyun. Setelah perundungan, Lua ingin membawa mereka ke suatu tempat yang bagus. Namun saat itu, Mina tahu itu bukan ajakan nongkrong biasa. Ia memberontak dan langsung kabur pulang karena yakin akan dirundung lagi. Mendengar hal itu, Suhyun menjadi sangat sedih. Ia tidak menyangka putrinya yang manis bisa bertindak sekejam itu kepada teman sekelasnya. Mina menyatakan bahwa dunia memang sangat tidak adil. Saat Yeonhye dihajar, pihak sekolah dan kepolisian tidak berbuat apa-apa, tetapi segera memburu tersangka ketika gadis sejahat Lua menghilang. Menurutnya, itu sangat konyol. Suhyun meminta maaf dengan tulus kepada Mina. Ia mengerti yang Mina rasakan dan wajar jika Mina semarah itu. Andai saja ia ada di sisi Lua saat itu, pasti ia akan mendidik putrinya dengan baik. Namun Mina tidak begitu percaya.
Menurutnya tidak ada ayah yang tega menghukum putrinya sendiri. Suhyun membantahnya. Ia bersikeras bahwa siapapun harus dihukum jika berbuat jahat kepada orang lain. Pernyataan itu sekali lagi membuat Mina terkejut. Ia belum pernah menemui orang yang seadil Suhyun di hidupnya. Kembali ke pabrik terbengkalai, pria yang disekap itu berjalan menuju pintu keluar. Tangannya memegang gagang pintu, bersiap untuk segera keluar dari ruangan yang dipenuhi gas beracun. Ia tidak menyadari adanya sebuah pemantik api yang telah dipasang di atas pintu. Saat pintu dibuka, pemantik itu bergesekan dan menciptakan percikan api kecil. Percikan itu memicu ledakan besar dari gas yang terkumpul, melontarkan pria itu hingga terlempar jauh keluar dari pabrik. Dan seperti yang telah diduga, pria itu pun menemui akhir yang tragis akibat pilihannya sendiri. Keesokan harinya, jasad CEO perusahaan kimia itu akhirnya dilaporkan ke polisi. Tim investigasi segera bergerak untuk mengamankan TKP, mengabadikan setiap detail untuk mengumpulkan bukti dan petunjuk, sementara para detektif mulai menyisir area sekitar. Paman Hang juga berada di sana, memendam kekecewaan pada hujan yang turun, seakan langit sengaja mempersulit proses pengamanan TKP. Berdasarkan luka yang diderita korban, diduga kuat ia jatuh dari ketinggian, kemungkinan dari sebuah pabrik terbengkalai yang berada tepat di seberang. Paman Hang menaruh curiga bahwa ini adalah perbuatan Gihan, meski kali ini dengan metode yang terlihat lebih rumit. Sementara itu, Mina terlihat mengenakan pakaian lengkap dan masker gas, sedang membersihkan sisa-sisa bukti di dalam pabrik. Ia menyemprotkan suatu cairan, entah itu hanya air biasa atau suatu cairan khusus. Tidak lupa, ia mengambil pemantik api yang dipasangnya sebagai jebakan di pintu. Kemudian ia juga membawa pergi tabung gas, barang bukti utama dari insiden tersebut. Matanya menatap buku daftar para korban yang pernah ia berikan sebelumnya. Ia merasa telah berusaha memperingatkan korban, sayangnya pria itu sendiri yang memilih jalan menuju kebinasaan. Setelah semua beres, Mina berteleportasi pergi sesaat sebelum polisi tiba. Di tempat lain, ia membakar semua barang milik CEO untuk memusnahkan jejak terakhir. Usai segalanya, Mina berniat menonton berita untuk mengikuti perkembangan kasus ini. Di sebuah gedung media, beberapa awak redaksi mendapat kiriman sebuah rekaman video dari sumber yang tidak diketahui. Kasus ini menjadi gempar, menarik perhatian masyarakat luas yang mengikuti setiap perkembangannya. Rekaman itu memperlihatkan CEO perusahaan tersebut membantah semua kesalahannya. Sang CEO terus memprotes bahwa ia diperlakukan tidak adil hanya karena telah membunuh beberapa orang. Ibu Mina yang menonton berita itu bersama Mina, mengutuk keras perbuatan CEO tersebut, sementara Mina sendiri hanya bersantai sambil menikmati cemilannya dengan tenang. Pelaku juga meninggalkan rekaman suara yang menyertai kiriman video tersebut. Rekaman suara itu berisi sebuah kalimat, "Ini adalah hukuman." Di tempat lain, Ji-hyun, Suhyun, dan Hari juga sedang menyimak berita tersebut. Suhyun telah meminta rekaman aslinya untuk diperiksa lebih lanjut. Suhyun awalnya mencurigai Mina adalah dalang sebenarnya. Namun, dalam hatinya, keraguan besar menyelimutinya. Sebab pada waktu kejadian, Mina sedang berbincang dengannya dan tidak pernah menghilang dari pandangannya. Untuk sementara, mereka hanya bisa memulai penyelidikan dari Gihan. Suhyun menemukan buku kas induk terenkripsi di komputer Gihan dan menemukan beberapa nama yang mencurigakan. Salah satunya adalah Woo-hyuk, tunangan Lua, dan perusahaannya, Spot Entertainment. Gihan mendapat suntikan dana dari perusahaan Woo-hyuk. Ia bertanya hal itu kepada Ji-hyun. Ji-hyun menyindir Suhyun yang menginterogasinya, karena masih kesal dengan masalah tunangan Lua tersebut. Ji-hyun mengakui bahwa acara tunangan itu sempat dibicarakan namun akhirnya batal. Lua bisa melihat dengan jelas bahwa Woo-hyuk adalah seorang penipu saat mereka bertemu. Suhyun mengungkapkan pemikirannya. Woo-hyuk mungkin ingin menjadi anggota keluarga Il-hae agar tidak diremehkan sebagai putra bungsu Bukyang Group, dan bisa saja ia menyalahkan Lua karena telah direndahkan. Akhirnya Ji-hyun baru menyadari Woo-hyuk mungkin menyimpan dendam dan membayar Gihan untuk menyingkirkan Lua, sebuah skenario yang sangat masuk akal. Hari memeriksa jadwal Gihan dan menemukan agenda pertemuannya dengan manajer perekrutan perusahaan Woo-hyuk, lengkap dengan lokasi dan waktunya. Ji-hyun langsung bersemangat dan ingin menghadiri pertemuan itu secara langsung. Suhyun pun memiliki sebuah ide dan berniat meminta kerja sama Ji-hyun. Kembali di rumah Mina, ibunya yang telah menonton berita,
menyadari akhir-akhir ini banyak orang tewas setelah jatuh dari ketinggian. Hal itu membuat Mina sedikit canggung, lalu ia menyugestikan kemungkinan adanya pembunuh bayaran di baliknya. Mendengar pernyataan itu, ibu Mina menjadi khawatir dan melarang Mina pergi bersekolah. Mina menenangkan ibunya, meski kejadian yang menimpanya akhir-akhir ini terasa menyeramkan, kini ia baik-baik saja. Ibunya hanya tidak ingin Mina mengalami hal yang sama seperti ayahnya. Namun, ibu Mina merasa lega karena sekarang mereka bisa mengandalkan Suhyun. Saat makan malam kemarin, Suhyun bahkan mengatakan akan selalu berada di dekat Mina karena dialah yang menangani kasusnya. Mendengar itu, ekspresi Mina berubah panik dan kesal pada ibunya yang seenaknya menyuruh orang lain mengawasinya. Ibu Mina terheran, mengira Mina tidak menyukai Suhyun, karena seharusnya Mina senang ada yang menjaganya. Namun, wajah Mina memerah. Ia tidak berkata apa-apa, memberikan isyarat bahwa dugaan ibunya itu sama sekali tidak benar. Keesokan harinya, Mina datang ke rumah sakit untuk menjenguk Yeonhei. Ia menyapa nenek Yeonhei dan berbincang singkat. Kondisi Yeonhei masih tidak berubah, tidak menunjukkan tanda-tanda akan sadar. Neneknya mengkhawatirkan cucu kesayangannya itu mungkin tidak akan bangun lagi. Dalam hati, Mina bertekad akan menanggung biaya rumah sakit Yeonhei, bagaimanapun juga semua ini berawal darinya. Tiba-tiba, Ji-hyun muncul dan menawarkan bantuan untuk membayar biaya pengobatan tersebut. Mina terkejut melihat kehadiran Ji-hyun yang dikenalnya itu, tidak menyangka bisa bertemu dengannya di sana. Ji-hyun mendekati nenek Yeonhei, membungkuk hormat kepada yang lebih tua sekaligus memperkenalkan dirinya sebagai nenek Lua. Ji-hyun beralasan ia tidak akan membiarkan tragedi menimpa teman cucunya, meski jelas ada maksud lain di balik sikap liciknya. Wanita itu lalu mengajak nenek Yeonhei untuk membicarakan semuanya lebih lanjut di ruangan lain. Sebelum pergi, Ji-hyun menyapa Mina, yang dikenalnya sebagai teman dekat Yeonhei. Ji-hyun meminta tolong pada Mina untuk menjaga Yeonhei, sebuah permintaan yang tentu saja tidak ditolak Mina. Namun, Mina tidaklah bodoh. Ia menyadari wanita licik itu pasti sedang merencanakan sesuatu. Dari balik kepergian mereka, Suhyun muncul dan mendekati Mina. Suhyun menyapa Mina dengan sapaan biasa sebagaimana mestinya. Beberapa saat sebelumnya, Suhyun meminta bantuan Ji-hyun untuk membayar biaya perawatan Yeonhei dengan alasan agar mereka bisa mengawasinya. Yeonhei adalah pusat dari seluruh kejadian, di mana semua korban yang tewas adalah orang yang berusaha menyakitinya. Mulai dari pelaku penyerangan di warnet, hingga Gunsong dan Gunwo, termasuk juga Lua sendiri. Ji-hyun mulai merasa ada keanehan, terlebih Gi-han bukanlah pribadi yang sentimental dan ia sendiri pernah merundung Yeonhei. Suhyun membenarkan dan yakin bahwa dengan mengawasi Yeonhei, mereka akan menemukan pelakunya. Akhirnya, Ji-hyun menyetujui permintaan Suhyun dan bersedia membayar semua biaya rumah sakit Yeonhei. Suhyun kemudian mengajukan persetujuan untuk permintaan lainnya. Kembali pada Mina yang kini semakin yakin bahwa Suhyun adalah kaki tangan grup Ilhae, ia menanyakan tujuan kedatangan Suhyun bersama Ji-hyun. Dengan ekspresi canggung, Suhyun beralasan bahwa ia datang untuk melaporkan perkembangan terkini insiden Lua. Mina pura-pura menanyakan kabarnya dan berpura-pura berharap Lua selamat. Suhyun pun membalas dengan keterangan palsu, mengatakan bahwa Lua telah ditemukan selamat dan sedang dibawa ke rumah sakit grup Ilhae. Mina berusaha menahan keterkejutannya, meski banyak pertanyaan berkelebat di benaknya, ia berusaha tetap tenang. Ia merespons sekadarnya tanpa menunjukkan keheranan dan mendoakan Lua agar lekas sembuh. Namun, Suhyun memberitahukan kondisi Lua yang kini sama seperti Yeonhei, koma dan tidak dapat memberikan keterangan apapun. Mina tidak melihat adanya kegembiraan dalam pernyataan Suhyun saat Lua berhasil diselamatkan, sehingga Mina tahu bahwa Suhyun masih mencurigainya. Hal itu wajar saja, mengingat Mina telah menggunakan kekuatannya secara ceroboh dan ia sangat dekat dengan Yeonhei. Mina menyayangkan situasi ini karena ia benar-benar tidak ingin bertarung dengan Suhyun, sayangnya ia harus mengambil tindakan. Melihat ekspresi Mina, Suhyun menduga bahwa Mina kesal ketika mendengar Lua masih selamat. Mina menyangkal dan mengatakan bahwa kekesalannya bukan karena Lua, melainkan karena Yeonhei. Ia menyindir Suhyun yang mungkin senang karena kasus yang diurusnya sekarang telah selesai, tetapi tidak dengan penderitaan Yeonhei. Pada titik ini, Mina belum tahu bahwa Suhyun adalah ayah Lua, ia hanya tahu Suhyun bekerja untuk grup Ilhae.
Mina bahkan secara blak-blakan mengatakan bahwa bukan hanya Yeonhye yang membenci Lua, tetapi juga semua orang yang pernah dirundungnya, termasuk dirinya sendiri. Suhyun menatap tajam, berusaha mendeteksi keseriusan di balik kata-kata Mina. Suhyun lalu bertanya apakah Lua sering mengganggu Yeonhye. Mina menyangkal dan menyebut bahwa tindakan Lua bukan sekadar merundung, melainkan menyiksa. Mina memberikan tanggapan jujur bahwa Yeonhye terlihat sangat bahagia dan bebas saat Lua menghilang. Suhyun kembali bertanya andai kata Lua tidak menghilang, apakah kehidupan Yeonhye akan hancur? Tanpa belas kasihan, Mina langsung mengatakan pendapatnya, bahkan dengan Lua yang sudah menghilang pun, kehidupan Yeonhye sudah hancur, terbaring tak berdaya tanpa kepastian untuk siuman. Mendengar itu, Suhyun hanya bisa tertunduk lemas dalam kesedihan. Suhyun tiba-tiba berpamitan untuk pergi, membuat Mina bertanya-tanya alasan di balik sikapnya yang berubah mendadak. Suhyun berjalan sendirian ke area parkir untuk menenangkan diri. Namun, Hari menyusul dan memanggilnya. Suhyun menyadari Hari telah menguping pembicaraannya dengan Mina. Hari mengaku tidak sengaja melakukannya karena saat itu ia hanya ingin melaporkan kabar tentang Lua ke media. Tiba-tiba, Hari bertanya kepada Suhyun tentang berapa banyak orang yang telah dihabisinya sebagai pembunuh bayaran. Mulai dari kurir narkoba, mata-mata pengkhianat, hingga wartawan gadungan yang suka mencampuri urusan orang, totalnya lebih dari 30 orang. Hari menguatkan hati Suhyun untuk membalas dendam dan bersedia menemani Suhyun masuk neraka bersama-sama. Ia rela menemani Suhyun sampai ke dasar neraka sekalipun. Suhyun berbalik dan penasaran jika neraka benar-benar ada dan apakah Lua sekarang berada di sana. Pertanyaan itu membuat Hari terdiam, bingung harus berkata apa. Setelah terdiam sejenak, Hari menjawab bahwa mungkin Lua sedang menunggu Suhyun di sana. Perkataan itu sedikit menghibur Suhyun, yang lalu menepuk kepala Hari dan berterima kasih. Tidak lama setelahnya, berita memberitakan tentang Lua yang telah diselamatkan dan sedang dalam kondisi kritis di rumah sakit grup Ilhae. Masyarakat pun geram karena petugas yang tewas di pabrik tidak diberitakan, sementara gadis SMA yang jatuh ke laut langsung menjadi berita utama. Mina juga terkejut melihat pemberitaan tersebut. Umpan telah disebarkan, perangkap telah disiapkan, dan kini, Suhyun dan Hari tinggal menunggu ikan datang menyentuhnya. Media massa terus memberitakan serangkaian kejadian aneh belakangan ini, di mana banyak korban tewas setelah jatuh dari ketinggian. Pihak kepolisian masih enggan berkomentar, menyatakan mereka belum mengumpulkan cukup bukti untuk menyimpulkan apakah peristiwa ini disengaja atau hanya kebetulan. Namun, para ahli berspekulasi bahwa ini adalah perbuatan seseorang yang digerakkan oleh nilai-nilai keadilan, mengingat semua korban adalah penjahat yang telah dikenal. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan banyaknya publik yang justru senang atas kematian para kriminal yang lolos dari jerat hukum tersebut. Pengakuan para murid yang merupakan seorang korban juga menyatakan rasa syukur bahwa Gunwo telah binasa, mengingat segala kejahatan yang telah dilakukannya. Keluarga korban dari karyawan perusahaan kimia menyindir aparat hukum yang dinilai lamban bertindak dan tiba-tiba menjadi proaktif justru setelah sang CEO tewas. Pembawa berita kemudian mempertanyakan apakah dunia akan menjadi lebih baik jika kematian dan rasa takut dijadikan sebagai alat penghukuman. Melihat pernyataan itu dari layar ponselnya di atas gedung, Mina hanya merasa geli. Baginya, metode seperti itu justru lebih efektif dibandingkan aparat hukum yang hanya bertindak setelah disuap. Pandangannya kemudian beralih pada sebuah berita tentang Lua yang dilaporkan telah diselamatkan. Namun, Mina tidak mudah tertipu oleh kabar tersebut dan mengetahui itu adalah kebohongan belaka. Meski tidak pernah memastikan mayat Lua sendiri, ia yakin bahkan perenang Olimpiade sekalipun mustahil selamat dari terjangan laut lepas. Ia menyadari semua ini adalah skenario yang disusun Suhyun untuk menjebaknya. Kendati demikian, Mina tidak merasa khawatir. Apapun perangkap yang disiapkan, ia tinggal menghancurkannya saja. Tiba-tiba, pandangannya tertarik pada sekumpulan mobil pemadam kebakaran yang melintas cepat. Ia segera memeriksa ponselnya untuk mencari berita tentang kebakaran di sekitar lokasinya. Benar saja, sebuah insiden kebakaran dilaporkan terjadi di sebuah apartemen tinggi, dengan banyak korban terperangkap di lantai atas. Mina memutuskan untuk menuju ke lokasi kebakaran terlebih dahulu sebelum menghadapi perangkap Suhyun. Di dalam rumah sakit, sebuah manekin terbaring di atas ranjang rumah sakit dengan penutup mata dan kupluk hitam.
Ji-hyun tidak memahami strategi Soo-hyun, merasa perangkap itu terlalu jelas dan mustahil untuk menjebak siapapun. Namun, Soo-hyun tidak sependapat, meyakini bahwa perangkap yang efektif justru yang sederhana, layaknya perangkap lubang dan bambu runcing di Perang Vietnam. Ternyata, di seluruh penjuru ruangan tersebut telah dipasang sensor inframerah. Sensor pendeteksi gerak juga dipasang menyeluruh pada setiap bagian lantai. Begitu sensor mendeteksi penyusup, flashbang akan langsung meledak dari segala arah. Momen itulah yang dinantikan untuk menangkap pelaku. Ji-hyun masih meragukan kedatangan target mereka. Tetapi, insting Soo-hyun sebagai pembunuh bayaran tidak pernah salah. Ia yakin pelaku akan datang dan ruangan ini akan berhasil memojokkannya. Kembali kepada Mina yang kini telah mengenakan seragam dan masker gas pemadam kebakaran, berencana menolong warga yang terjebak. Para pemadam mulai kewalahan memadamkan api yang menjulang, diperparah dengan ketinggian gedung yang sulit dijangkau mobil pemadam. Tiba-tiba, Mina muncul sambil membawa seorang wanita yang hampir pingsan. Ia memerintahkan petugas untuk segera merawat wanita itu yang telah menghirup terlalu banyak asap. Di hadapan publik, Mina terus menyelamatkan warga yang terjebak satu persatu dengan kekuatan teleportasinya. Ia meminjam sebuah kamera termal dari petugas untuk membantunya melihat lebih jelas di balik kepungan asap. Dengan kamera itu, ia kembali berteleportasi untuk melanjutkan misi penyelamatannya. Para petugas hanya bisa terpana menyaksikan aksi heroiknya. Mina muncul kembali di sebuah balkon di mana beberapa warga putus asa terjebak tanpa jalan keluar. Bagi Mina, hal itu bukan masalah. Ia memberikan seutas tali dan menyuruh mereka memegangnya erat. Pada detik berikutnya, mereka semua telah berpindah secara instan ke area yang aman di dekat petugas. Para reporter melaporkan kejadian luar biasa dan aksi heroik Mina kepada seluruh masyarakat. Mina terus menyelamatkan nyawa sementara warga menyaksikan kekuatannya secara langsung. Termasuk ibu Mina yang turut terkejut, tanpa menyadari bahwa sang penyelamat adalah putrinya sendiri. Namun, Mina mulai kelelahan akibat penggunaan kekuatannya yang terus-menerus. Ia masih melihat beberapa orang terjebak di atap gedung, berteriak minta diselamatkan. Ia menyadari terlalu berbahaya jika memaksakan diri lagi karena bisa pingsan dan membongkar identitasnya. Ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko itu, lagi pula helikopter penyelamat sudah sedang dalam perjalanan. Mina lalu berpaling ke kamera reporter dan berpose sebentar. Ia kemudian menghilang dari lokasi sebelum sempat diwawancara. Aksi heroik Mina telah diamati oleh Soo-hyun dan Ji-hyun, membuktikan bahwa Mina menggunakan kekuatannya untuk pamer. Mereka yakin dapat memanfaatkan kesombongan itu untuk menjebaknya. Di sisi lain, sejumlah tokoh penting dalam revolusi fisika mulai serius mendiskusikan potensi Mina. Mereka meyakini kemampuannya dapat menjadi kunci untuk menerobos hukum-hukum fisika yang telah dikenal selama ini. Insiden penyelamatan itu pun berubah menjadi topik paling hangat yang diperbincangkan di seluruh dunia. Reaksi masyarakat beragam, sebagian tidak mempercayainya, sementara yang lain berspekulasi bahwa orang misterius itu mungkin juga dalang di balik insiden jatuhnya para korban. Mina sendiri merasa sedikit terkejut, tidak menyangka bahwa aksinya akan menarik perhatian dalam skala internasional. Para petugas yang terlibat juga diwawancarai, dan salah seorang di antaranya menyampaikan rasa terima kasih kepada sosok misterius tersebut yang telah bertindak sebagai pahlawan. Mina merasa malu mendengar pujian yang terus mengalir dari petugas itu. Namun, ia terus mengingatkan dirinya untuk tetap berhati-hati dan menyempurnakan penyamarannya, termasuk suara samaran Gihan yang masih dirasanya kurang meyakinkan. Khususnya untuk seseorang seperti Soo-hyun yang memiliki insting tajam. Mina bahkan menduga bahwa Soo-hyun sudah mengetahui identitas aslinya. Kemampuan Soo-hyun itu terbukti mengerikan saat ia melindungi Mina dari Gunsong. Tiba-tiba, Mina teringat momen ketika diselamatkan Soo-hyun dan tanpa sengaja memanggilnya, "Ayah." Rasa malu langsung menyergapnya, membuat wajahnya memerah dan jantungnya berdebar kencang. Ia juga teringat perkataan Soo-hyun tentang memiliki seorang putri yang sebaya dengannya. Kecurigaan besar terhadap Soo-hyun mulai tumbuh dalam benak Mina. Ia merasa semua ini saling terhubung. Ia pun berniat untuk menyelidiki Soo-hyun lebih jauh guna memastikan keraguannya. Sementara itu, Soo-hyun mengamati dan mencatat durasi teleportasi Mina di ponselnya, yang menunjukkan angka 3 detik. Mereka terus mencari informasi mengenai mekanisme teleportasi itu,
yakin pasti ada aturan tertentu yang membatasi kekuatan tersebut. Dengan kemampuan observasinya yang tinggi, Soo-hyun berhasil mengungkap syarat-syarat teleportasi itu satu persatu dengan mudah. Termasuk saat Mina yang berhenti setelah menyelamatkan 15 korban. Hari berniat mencari kelemahan lainnya agar mereka memiliki peluang untuk melawannya. Namun, Soo-hyun percaya diri menyatakan bisa mengalahkan Mina hanya dalam 2 detik, asalkan ia berhasil menyentuhnya. Soo-hyun menyuruh Hari untuk membocorkan lokasi rumah sakit tempat Lua dirawat. Namun, Hari tampak ragu. Soo-hyun tidak memahami keraguan bawahannya itu. Hari meragukan tentang Soo-hyun yang sanggup membunuh Mina jika terbukti Mina adalah pelakunya. Soo-hyun dengan yakin akan melakukannya tanpa ragu jika Mina terbukti bersalah atas kondisi Lua. Namun dalam hati, Hari masih meragukan keputusan seniornya dan berharap ia tidak akan menyesalinya. Adegan beralih ke dalam sebuah gedung mewah milik Spot Entertainment. Seorang karyawan wanita sedang mengalami perlakuan tidak pantas dari seorang pria paruh baya. Pria itu terus memaksanya untuk melayaninya, membuat wanita tersebut ketakutan dan berteriak minta tolong. Tiba-tiba, Woo-hyuk membuka pintu ruangan bak seorang pahlawan dan menegur pria yang tak lain adalah seorang anggota Kongres. Wajah anggota Kongres itu langsung gugup karena perbuatannya ketahuan, sambil penasaran dengan maksud kedatangan Woo-hyuk. Woo-hyuk segera menyelamatkan wanita itu dengan menyuruhnya pergi dari ruangan. Woo-hyuk lalu mengancam dan memberikan peringatan keras kepada anggota Kongres tersebut. Ia awalnya berniat merekrutnya, namun kini ia kecewa melihat sikap rendahan pria itu. Woo-hyuk kemudian memperlihatkan rekaman video semua tindakan bejatnya melalui sebuah ponsel. Ia mengancam akan membongkar semua itu ke publik jika pria itu tidak menurut. Merasa dipermalukan, anggota Kongres itu mencengkram kerah baju Woo-hyuk dan memprotes tindakannya. Aksi agresif itu direspons oleh kepala keamanan Woo-hyuk yang segera menjatuhkan pria tersebut untuk membela atasannya. Woo-hyuk sekali lagi memperingatkan pria itu untuk lebih menjaga sikap dan posisinya. Kemudian, ia menyuruh pengawalnya untuk mengusir anggota Kongres itu, yang langsung disetujui. Woo-hyuk kemudian menoleh kepada wanita tadi dan memeriksa keadaannya, sambil berjanji akan melindunginya mulai saat ini. Ia menawarkan diri untuk mengantarnya pulang, sebuah tindakan kesatria yang membuat wajah wanita itu memerah. Setelah wanita itu pergi, sifat asli Woo-hyuk segera muncul. Dalam hati, ia menganggap wanita itu sangat polos. Tidak seperti Lua yang pasti akan langsung melihat niat buruknya. Woo-hyuk kemudian teringat pada berita tentang Lua yang selamat dan berniat untuk mengunjunginya di rumah sakit. Sebagai mantan tunangannya, ia menganggapnya sebagai sebuah kewajaran. Kembali ke gedung terbengkalai yang menjadi markas persembunyian Mina. Usahanya mencari informasi tentang Soo-hyun tidak membuahkan hasil, tidak ada media sosial, nomor telepon, bahkan alamat email yang dapat ditemukan. Ia hampir tidak percaya ada orang yang tidak meninggalkan jejak digital sama sekali di era teknologi seperti sekarang. Satu-satunya cara adalah menanyanya langsung, sekaligus memastikan kondisi Lua untuk membersihkan namanya dari segala kecurigaan. Namun, sebelum menjalankan rencananya, Mina akan mempersiapkan segala sesuatunya dengan sangat matang. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan rekap selanjutnya.